Misteri terungkap, apa saja isi di dalam Ka'bah. Ka'bah yang terletak di Masjidil Haram, Mekah, adalah kiblat bagi umat Islam saat melaksanakan sholat. Namun, apa yang sebenarnya ada di dalam bangunan suci ini? Mari kita mulai perjalanan kita untuk mengungkap misteri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinar Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mari kita sempatkan bersholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda cinta dan penghormatan kepada beliau. Barang siapa di antara umatmu yang bersholawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Selamat datang kembali di video kami. Kali ini akan mengungkap misteri di balik salah satu tempat paling suci dan penuh rahasia di dunia, Ka'bah. Dalam video ini, kita akan menjelajahi isi di dalam Ka'bah yang selama berabad-abad telah menjadi pusat kiblat umat Islam di seluruh dunia. Sejarah singkat Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Sejak saat itu, Ka'bah telah mengalami beberapa renovasi dan perbaikan, tetapi tetap menjadi simbol keesaan Allah dan pusat ibadah bagi umat Islam. Renovasi besar terakhir dilakukan pada tahun 1996 untuk memperkuat struktur dan memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Struktur dan desain Ka'bah berbentuk kubus dengan tinggi sekitar 13 meter dan panjang setiap sisinya sekitar 11 meter. Dindingnya terbuat dari batu granit dan dilapisi dengan kain sutra hitam yang dikenal sebagai kiswah. Kiswah dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran yang disulam dengan benang emas dan perak. Tapi, apa yang ada di dalamnya? Isi Ka'bah yang perlu diketahui. Secara teknis, umat Islam tidak diizinkan masuk ke dalam Ka'bah suci. Pemerintah Arab Saudi sangat ketat tentang siapa yang boleh memasuki Ka'bah dan siapa yang tidak. Saat ini, hanya pejabat Muslim yang diizinkan masuk ke Ka'bah untuk sholat. Namun, umat Muslim bisa melihat isi Ka'bah melalui foto-foto yang tersebar di internet. Ada beberapa bagian penting yang ada di dalam Ka'bah. Bahkan di dalamnya ada tempat sholat Rasulullah. Berikut beberapa bagian penting Ka'bah. 1. Kunci Ka'bah. Sejak dahulu kala, pemegang kunci Ka'bah itu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun penaklukan Mekah, tepatnya pada tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad menitipkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Abi Talha yang merupakan keturunan dari keluarga Syaibi yang juga menjaga kunci tersebut sebelum masuknya Islam ke dunia. 2 kotak marmer di dalam Ka'bah. Tidak banyak barang di Ka'bah. Salah satu barang yang ada di dalamnya adalah kotak marmer yang terletak di sebelah kanan pintu Ka'bah. Kotak tersebut digunakan untuk menyimpan minyak dan wewangian yang digunakan untuk membasuh dan membersihkan bagian dalam Ka'bah. 3 pintu di dalam Ka'bah. Ka'bah kerap dijelaskan memiliki banyak pintu. Selain itu bisa dilihat jemaah karena berada di dinding luar Baitullah. Salah satunya adalah pintu kecil di dalam Ka'bah yang dilapisi emas dan perak. Pintu ini terbuat dari kayu pilihan dengan lapisan emas dan perak terinspirasi ayat Allah. Pintu ini sebetulnya bukan jalan utama lantai 2 Ka'bah. 4 tempat sholat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Ka'bah. Saat memasuki Ka'bah, mata akan melihat pola unik menyerupai sajadah di lantai Ka'bah. Itu adalah tempat sholat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki Ka'bah usai penaklukan Mekah. 5. Al-Multazam. Al-Multazam adalah sebutan untuk daerah yang berada di tengah-tengah antara sisi kiri pintu Ka'bah dan Hajar al-Aswad.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Al-Multazam adalah tempat terkabulnya doa. 6. Hiasan di dalam Ka'bah. Dekorasi ini berasal dari pemberian raja, sultan, dan para penguasa di zaman sebelumnya. Hadiah ini menjadi artefak dan tempat meletakkan wewangian di dalam Ka'bah. Hiasan ini tampak menggantung di pilar Ka'bah. Isi di dalam Ka'bah saat kita membuka pintu Ka'bah, kita akan menemukan ruang kosong yang sederhana namun penuh makna. Di dalamnya, terdapat 3 pilar kayu yang menopang atap. Pilar-pilar ini terbuat dari kayu yang kuat dan telah ada selama berabad-abad. Selain itu, lantai Ka'bah terbuat dari marmer putih yang bersih dan berkilau. Di dalam Ka'bah, terdapat beberapa barang berharga yang memiliki nilai spiritual tinggi. Salah satunya adalah lampu gantung yang terbuat dari emas dan perak yang menerangi ruang dalam Ka'bah. Lampu ini bukan hanya sumber cahaya, tetapi juga simbol cahaya petunjuk dari Allah. Selain itu, terdapat juga beberapa prasasti dan tulisan kaligrafi yang menghiasi dinding bagian dalam. Prasasti-prasasti ini berisi doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Makna dan simbolisme setiap elemen di dalam Ka'bah memiliki makna dan simbolisme yang mendalam. Pilar-pilar kayu melambangkan kekuatan iman yang menopang kehidupan seorang Muslim. Lampu gantung melambangkan cahaya petunjuk dari Allah yang menerangi jalan hidup kita. Ruang kosong di dalam Ka'bah mengingatkan kita akan kesederhanaan dan ketulusan dalam beribadah. Selain itu, lantai marmer putih melambangkan kesucian dan kebersihan hati yang harus dimiliki setiap Muslim. Pengalaman spiritual di dalam Ka'bah. Bagi mereka yang beruntung dapat masuk ke dalam Ka'bah, pengalaman ini adalah momen spiritual yang sangat mendalam. Berada di dalam Ka'bah memberikan perasaan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Banyak yang merasakan ketenangan dan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pengalaman yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesucian hati dan ketulusan dalam beribadah. Mengungkap isi di dalam Ka'bah memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya bangunan suci ini dalam Islam. Ka'bah bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga simbol keesaan Allah dan pusat spiritual bagi umat Islam di seluruh dunia. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan memperdalam kecintaan kita terhadap Ka'bah dan ajaran Islam. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.